kalau orang umur 30-an masih bilang aku sedang bereksperimentasi, itu berarti dia sebenarnya lagi regresi, lagi mundur. Nah itu yang kemudian bahaya tuh. Orang makin cerdas secara intelektual, makanya kan anak-anak sana cerdas-cerdas tuh secara intelektual. Tapi secara emosional pada lambat. Makanya nggak fair kalau kita ngebandingin antar generasi, nggak fair. Kang, apa Dit? Kan di episode sebelumnya kita bahas soal kemapanan dan kematangan. Nah ini ada satu konten nih Kang yang kayaknya relate banget sama orang-orang nih. Dan konten ini dia dapat banyak banget views dan likes dan relate gitu. Kontennya itu tentang tipe-tipe orang di 27 plus. 27 plus. Jadi kontennya 27 plus tuh biasanya gini, 27 plus tuh biasanya gitu. Jadi ngedate-nya orang 27 plus atau karirnya orang 27 plus gitu ya. Okay. Dan itu tuh banyak banget yang ini gitu. Nah ada kaitannya kan dengan kita sebenarnya ngomongin tentang established ya. Established adulthood. Gitu. Emang apa sih supposed to be-nya gitu? Emang harusnya di fase-fase gitu tuh ngapain sih kok bisa sampai ada orang yang relate sampai segitunya gitu. Itu tuh sebenarnya kajiannya tentang psikologi perkembangan ya, lifespan, rentang kehidupan. Kalau orang zaman dulu banget ya, zaman Rasul makan cuma 2 orang tuh. Balik apa belum? Udah balik apa belum? Balik itu kan artinya matang. Yang kayak matang. Kita bahas kemarin. Makanya kematangannya periodenya jadi panjang. Nah gara-gara episode kemarin kematangan itu kan jadi panjang, lalu orang punya periode-periode lain selain balik sama non balik kan. Udah matang apa belum, kan dulu kan cuma gitu. Makanya ada infant, anak kecil, kemudian ada adolescence, remaja, baru ada adult, dewasa. Nah nanti lama-lama di orang-orang tuh beda-beda lagi. Di masing-masing masa itu beda lagi. Ada early adolescence, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Jadi remaja tuh mulai dari 10. Remako nggak ada remako. Remaja kolot. nah makanya udah remaja tapi tua ya. Jadi ingatnya remaja masjid tapi umurnya 47. Ada yang kayak gitu juga. Nah makanya rentang gara-gara itu kajian soal lifespan, rentang kehidupan itu panjang karena ternyata ada periode-periode tertentu yang orang tuh punya kesamaan tapi belum pernah dipelajari sebelumnya. Baru ada karena ya zaman ini memang mengharuskan seperti itu, konstruksi sosial, kehidupan dan lain-lain. Nah termasuk tadi angka yang menarik di 27. Sebelumnya ada angka 25 tuh, quarter life crisis ya. 25 itu masa di mana orang tuh nggak punya pilihan selain milih apapun yang orang lain lagi lakukan ya. Makanya di umur 25 biasanya. Biasanya di umur 25 tapi mulai di umur 23-an, 24. Aku ngapain sih? Kok yang lain udah nikah aku belum? Aku mau jadi apa ya? Nah, kegalauan itu muncul di kalau kata tokoh namanya Arnett tahun 2000 bilang emerging adulthood. Emerging. Jadi masih muncul sebagai orang yang dewasa mulai dari 18 sampai 29 tadinya. Sampai 25 tadinya, sekarang diperpanjang jadi 29. Nah di 25 itu orang ngalamin yang namanya quarter life crisis. Tapi lebih cepat ngalamin quarter life crisisnya. Makanya nomor 23, 24 tuh orang udah mempertanyakan dirinya. Nah yang menarik Dit, kenapa angkanya 27? Nah 27 tuh menarik. 25, 23 sampai 25 dia galau, aku harus gimana ya, mempertanyakan diri. 27 tuh ngambil keputusan. 27 ngambil keputusan. Pasti. Keputusannya kalau nggak keputusan ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Contoh Kang. Contoh gini. Coba cari semua artis yang pas zaman muda itu di umur berapa? Semua umur 27. Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, beberapa artis Korea, Jimi Hendrix. 27. Karena umur 27 tuh orang ngambil keputusan setelah sebelumnya melewati fase quarter life crisis. Jadi ekstrim banget. Nah mudah-mudahan teman-teman gak gitu ya. 27 tuh kenapa jadi batas atau patok? Karena 27 masa orang-orang ngambil keputusan. Teman-teman boleh cek aja artis-artis, tokoh-tokoh yang kemudian yang lagi muda ya. Karena nanti ada fase kritis ngambil keputusan selanjutnya di umur nanti kita bahas.
Tapi kenapa 27 itu penting? Nah di situ Arnett punya murid namanya Mehta. Nah Mehta ini ngobrol, kayaknya adulthood atau masa dewasa itu ternyata harus kita bagi lagi. Soalnya ternyata emerging adulthood ini penuh misteri juga. Jadi kan para peneliti itu, para akademisi mikirnya masa-masa badai identitas itu kan di remaja ya. Ternyata itu terjadi lagi malah 2 kali lipat, double. Ketika di emerging adulthood. Nah makanya fase ini mestinya diperpanjang bahasannya sampai 29. Nah karena nanti ada yang namanya establish. Kalau belum dia establish, ya belum bisa masuk ke established adulthood. Nah nanti ada beberapa, ada kunci establish, karir salah satunya, relasi romantis yang kedua, terus yang lain juga kesehatan, physical health, kesehatan juga. Tapi ternyata orang, bayangin orang umur 20 sampai 30 itu masih belum firm, belum pasti bahkan tentang kesehatan. Dia nggak tahu cocoknya pakai sepatu apa, sehatnya gimana, nyamannya olahraga apa, masih nyoba-nyoba semua kan. Olahraga. Iya. Jadi terus makanan yang cocok buat kesehatannya dia, yang terkonversi jadi energi apa. Pasti teman-teman yang 20-an sekarang nggak kebayang kan? Lah gua mau makan-makan aja, semua betul. Jadi energi kan justru nggak gitu. Mestinya physical health itu termasuk asupan makanan apa yang efektif buat aku menghasilkan energi. Gitu. Beda dari orang lain yang kayak gitu juga masih dipikirin. Nah 27 itu ngambil keputusan. Jadi decision makingnya tuh di umur 27 itu. Kalau 27 itu meleset, gak ngapa-ngapain. Nah makanya tahu nggak Dit yang menarik nih ya, angka orang memutuskan untuk menikah juga di umur berapa? 27. Walaupun kejadiannya umur 29. Tapi keputusan untuk ini saatnya aku menikah. Kalau dulu mah 20 memutuskan untuk menikah, 23, 24 itu baru beneran nikahnya kan. Nah 20 tuh mulai masuk tuh karena dewasanya dulu mah masih cepat matangnya kan. Nah kalau sekarang nggak gitu. Umur 27 tuh ya makanya umur 20 sampai 26-an itu orang masih eksperimen sama kerjaannya, sama relasinya, eksperimen aja terus. Ini gue cocok apa enggak, bahkan kesehatan, olahraga yang cocok buat aku apa ya, basket gitu, jogging apa. Jadi kita masih ikut FYP tuh. Kalau FYP pada asik lari, ikut lari kan. Besoknya tiba-tiba ada apa yang main stick tuh. Itu Funfit. Funfit kan, abis itu nanti apa nge-gym apa kan macam-macam. Nah belum tentu cocok sama tubuh kita, tipe tubuh kita, badan kita dan lain. Nah yang kayak gitu juga mesti diperhatiin. Makanya kenapa 27 itu jadi kunci sebetulnya. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya eksplorasi, adalah kan masa eksplorasi ya, yang tadi sebelumnya itu di emerging adulthood itu. Kalau eksplorasinya manjang kan gimana tuh? Sampai usia 30 dia masih eksplorasi, sampai usia 35 bahkan masih nggak tahu gitu. Jadi gini, kalau kata si Arnett sama Mehta, justru setelah 30 itu sudah tidak ada lagi yang namanya eksperimentasi. Nggak ada. Iya. Jadi kalau orang umur 30-an masih bilang nih 30-an masih bilang aku sedang bereksperimentasi, itu berarti dia sebenarnya lagi regresi, lagi mundur. Nah itu yang kemudian bahaya tuh. Tapi memang bisa diakselerasi, enaknya gitu, dipercepat. Maksudnya bahayanya gimana? Jadi gini, nanti ada beberapa bagian dari kognitif seseorang. Ini kata Johnson ya, temennya Arnett sama Mehta nih yang sama-sama ngomongin established adulthood. Johnson bilang kayak gini, ternyata terjadi penurunan fungsi kognitif dari orang-orang yang masih mengklaim dirinya mengeksplorasi. Padahal maksudnya tadi 27 tuh ngambil keputusan. Firm harusnya udah firm. Masuk umur 30 tuh udah ngambil keputusan, udah lagi menjalankan. Lagi menikmati, bukan mengeksplorasi sebetulnya, tapi lagi mendalami. Bukan lagi explore yang random ya, tapi aku lagi ngedalemin sesuatu. Nah mestinya itu. Kalau masih nyoba eksplorasi dalam artian eksperimentasi, nyoba, nah dia akan terjadi penurunan kognitif. Contohnya apa? Susah mengingat. Gitu, terus nggak nyambung, nggak terkoneksi. Nanti lama-lama kemudian penurunan fungsi fisik juga, lebih mudah sakit di bagian tertentu, kulit lebih mudah misalkan jerawatan, kulit pecah-pecah, sariawan, kadas kurap, panu, yang seperti itu misalnya. Counterpain mas.
Iklan langsung. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah itu penting, makanya di umur 30 awal kita tuh mulai proses pendalaman, bukan penemuan. Jadi explorationnya itu untuk ke dalam, bukan keluasan, bukan breadth, tapi depth gitu ya, bukan ini ya, tapi ke dalam apa gitu. Nah, tapi itu datangnya dari mana, Kang? Soalnya apanya? Dapatnya? Aku tahun 2024 ini, aku punya pemikiran kayak gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya aku udah nggak bisa main-main lagi dalam tanda kutip nih. Main-main tuh ya cari sana sini, eksplorasi apa segala macam. Aku harus sudah ngambil keputusan. Aku harus sudah bisa mendalami sesuatu karena ini nanti bakal ngaruh banget ke masa depan aku gitu. Betul. Nah, aku nggak tahu kenapa bisa mikir gitu. Aku cuma ngerasa bahwa waktu aku ada limitnya nih, masuk usia 30 nih kan 3 tahun ini pas banget nih 30 nih. Pas mantap, banget nih, masuk ke established adulthood. Gitu. Pas banget masuk. Dan aku tiba-tiba muncul pikiran kayak gitu. Nah itu sebenarnya datang dari mana, Kang? Pemikiran itu tuh sebenarnya bisa muncul ketika kita ngapain sih? Nah yang menarik kalau kata ini nih, Mehta, Arnett, Johnson dan kawan-kawan itu realitas tugas perkembangannya seseorang tuh memang kayak gitu. Jadi misalkan kenapa ya kok bisa di 27 ngambil keputusan. Nah itu juga yang kemudian ditemukan sama peneliti tuh. Jadi bukan kenapa kok di umur segitu ya, tapi ternyata umur segitulah kalau bahasa Sundanya mah wayahna atau masanya ya, masa tempatnya, waktunya di mana seseorang itu pasti harusnya di situ. Kalau enggak ya tadi berarti dia lagi regresi, dia lagi mundur. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan, Kang, untuk menyadari nih? Kan kita slogannya Sintesa kan sadar, kenal, kendali. Yes. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyadari bahwa bahwa kita tuh sedang ada di fase, kan mungkin gak semua orang juga baca jurnal gitu ya. Gak semua orang juga bisa tahu apa itu emerging adulthood, apa itu established adulthood, bahwa usia tuh ada fase-fasenya, developmental phase-nya gitu kan. Dan mungkin ya idealnya di masa itu tuh kayak gimana gitu. Nah apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran itu? Nah yang harus disadari pertama gini ya, yang pasti disadari adalah kita punya 4 komponen utama nih dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dorongan ya atau motivasi untuk berkarya, sama fisik ya. 4 hal ini udah optimal sebetulnya. Pertanyaannya bisa dioptimalkan apa enggak? Nah itu yang masuk adult apa enggak adult kan, matang apa enggak matang yang di episode kemarin nih. Nah bedanya ada emerging adulthood. Orang yang emerge baru muncul, mereka menggunakan ini untuk eksperimen. Kalau yang established udah ada tapi mendalami. Nah kalau mau disadari itu ibaratnya kayak masuk ke sebuah ruangan baru di playground gitu ya, masih main-main apa segala macam. Masih coba-coba, ada ini coba, ini attitude coba. Nah kalau teman-teman masih di 20-an sedang mencoba-coba, tanyakan sampai kapan. Karena deadline-nya sebetulnya alamiahnya di umur 27 tuh harus memutuskan. Kalau 27 belum memutuskan ya mau gak mau nanti ada regresi tuh. Nanti fungsi-fungsi yang tadi pikiran, perasaan ini akan turun langsung drastis gitu. Mungkin itu juga sorry motong gua, mungkin itu juga ya kenapa orang-orang di atas 27 atau masuk 30 tuh lebih susah memutuskan untuk menikah. Karena ada regresi tadi. Betul. Ada regresi tadi. Jadi ada delay, ada regresi, ada kompromi yang lebih panjang. Itu dia. Karena kemudian tadi mestinya dioptimalkan untuk itu. Nah makanya ya tugas kita tadi nyadari nih, aku masih di emerging, masih eksperimentasi atau di establish. Udah mendalami. Di antaranya apa? Ambil keputusan. Berani memutuskan. Gitu. Memutuskan untuk putus. Berarti yang masih bingung untuk putus aja. Atau lanjut ya gitu. Berani kayak relate sama seseorang ini. Oke. Nah, Kang, tapi ini si fase-fase developmental ini dia ada kaitannya sama generasional nggak? Generasi. Apakah boomers? Ada. Apa namanya? Millennials. Sekarang yang marah kan Gen Z misalnya. Betul. Itu fase-fase perkembangan itu tuh berkaitan nggak? Misalnya perkembangannya
aku sebagai milenial dengan Gen Z dengan Gen Alpha gitu, itu berbeda nggak? Beda betul. Nah termasuk tadi yang di episode lalu kita bahas ya, ada soal apa namanya sekolah, pada sekolah apa enggak, termasuk juga teknologinya seberapa maju, seberapa memanjakan. Nah kalau dua itu akan makin ada hal-hal unik lagi tuh di antara usia-usia tertentu. Kayak tadi, gara-gara tadi usia sekolah yang panjang dan teknologi yang terlalu cepat. Iya. Maka apa yang terjadi? Nah kita jadi menemukan, oh ternyata quarter life crisisnya maju, gak 25 tapi 20-an, 22. Terus juga kemudian tadi ngambil keputusan dipercepat. Jadi lambat. Dulu ngambil keputusan juga cepat kan, 20, sekarang jadi 27. Nah jadi ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah tiap generasi punya ternyata Z-gaze. Nah, Z-gaze itu mempelajari ruang masa atau ruang waktu tertentunya. Nah ini yang kemudian tadi ternyata masing-masing generasi beda. Makanya kita nggak bisa ngebandingin. Wah bapak nih ya, misalnya di umur 20 tuh bapak udah bisa udah bisa beli rumah, udah bisa nyicil ini, udah bisa. Nah nggak bisa digituin. Nggak jadi nggak fair. Tiba-tiba di umur 30 itu ya bapak tuh udah punya anak kedua, udah punya tunjangan ini, nggak bisa dibandingin. Udah punya tunjangan. Dan nggak fair ngebandingin kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Berarti ya kata Rasul yang didiklah. Kata Rasul atau kata? Ya betul. Ada hadis ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau diejawantahkan ejawantahkan. Dalam bentuk dengan ini ilmiah ini betul, ya bahwa setiap orang tadi punya Z-gaze ya, masanya tersendiri yang pengaruhnya banyak banget ya, mungkin dari entah itu pola pendidikan gitu, bahkan paparan teknologi. Tidak hanya di aspek individu tapi di aspek institusional juga betul, itu di negara banget. Betul. Ada perang apa enggak, terus ya macam-macam, terus yang ekspor pasir apa enggak jadi ke sana ya macam-macam lah pokoknya. Banyak hal yang kemudian berpengaruh, makanya nggak fair kalau kita ngebandingin antar generasi, nggak fair. Gitu. Kira-kira menurut Kang Zain akan ada terjadi perpanjangan lagi atau bahkan percepatan kan? Ada percepatan di intelijensi kepintaran. Jadi pikiran-pikiran tuh tadi ngambil keputusan ada yang melambat, ada yang mempercepat. Tapi ke depan kayaknya harus makin cepat pikiran. Tapi perasaan makin lambat. Makin lambat. Jadi orang makin cerdas secara intelektual. Makanya kan anak-anak sana cerdas-cerdas secara intelektual. Tapi secara emosional pada lambat. Nah, jadi jurangnya tuh tinggi. Waduh. Intelektual pada bagus, tapi emosionalnya nggak bagus kan buat apa intelektual? Karena kan semua harus balance. Nah, ke depan bukan kata aku juga ini ya, ini kata tadi tokoh-tokoh tadi Mehta, Arnett, Johnson itu memprediksi ke depan tuh akan seperti itu. Dan termasuk nanti ada fase namanya setelah 45 tuh namanya midlife. Nah banyak orang-orang justru malah bermasalah juga di midlife. Bukan cuma emerging, established, tapi pas lewat 45-an yang mestinya mereka kemudian bahagia lah, mapan banget, matang banget, udah bijaksana. Gak ada wisdom dan kebijaksanaan itu, mereka malah membuat masalah baru. Dan masalahnya bukan cuma buat dia, tapi juga antar generasional. Itu kata Mehta dan kawan-kawan gitu. Prediksinya siap. Seperti itu. Terakhir Kang, kan nggak tahu sekarang masih populer atau enggak ya konten gini ya. Cuma dulu tuh sering banget kayak ada konten untuk anak 20-an gitu. Iya. Ini saran dari orang 30-an yang jangan sampai kamu lakuin. Betul, gitu. Atau ini yang harus kamu lakuin di usia 20-an. Gitu. Okay. Kalau ngambil konteks itu, apa yang mau Kang Zain bilang? Dari seorang Zain Permana, apa yang mau istilahnya pesan untuk anak 20-an? Apa yang harus dilakuin? Nah justru aku ngelihat itu malah gak relevan ya, maksudnya gini. Gak relevan ya? Kan aku udah mau masuk ke 40 nanti. Sekarang udah lewat. Terus aku bilang kayak gini, hal-hal yang mestinya aku lakukan di 20-an, nah aku bilang gitu tuh. Tapi aku ngerefleksi ke zaman aku 20-an. Kayaknya gak relevan. Jadi jedanya tuh jeda 10 tahun, 1 dekade tuh udah gak cocok lagi. Nah makanya menurut aku sih, buat teman-teman, menurut aku sih kita harus sering update baca jurnal ya. Karena tadi jangan-jangan ada temuan-temuan terbaru. Nah cuman kalau boleh ngasih tips nih buat anak-anak umur 20-an yang sekarang masih di 20-an karena masih emerge. Kalau 20-annya masih awal, ya udah eksperimen. Di awal-awal tuh eksperimen apapun, dari karya lah, dari relasi lah, dari diri lah, eksperimen aja sebanyak-banyaknya sehingga di umur 23 24 itu mulai gathering data.
evaluasi. Semestinya 25-nya ngambil keputusan, jangan nunggu 27. Nah kalau umur 30 masuk 30 nih kayak Adit, ya udah dalemin sampai di titik dimana aku tuh berbeda sama yang lain, lebih ahli sama yang lain. Pokoknya dalami sesuatu sampai orang nggak punya pilihan kecuali yang datang ke kita. Saking mendalamnya kita di satu titik itu. Gitu. Ya karena satu titik tapi mendalam, orang nggak punya pilihan karena mendalam kan, otomatis kan air juga datang ke kita kan gitu ya. Karena mendalam membuat orang-orang maunya datangnya ke kita gitu. Dari sanalah value muncul, value menjadi nilai tukar, nilai tukar menjadi kemapanan. Asik. Cakep. Itu. Oke, gitu aja kalau gitu. Udah jam 11 Kang Lin harus ini ya Kang ya. Memantau konseling nih sang istri.